Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Joanna Tania Olga Silalahi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis regressi dari mata kuliah Peranggaran Perusahaan kelas D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis regressi. Yang pertama, yaitu analisis regressi merupakan metode statistika yang amat banyak digunakan dalam penelitian. Pengertian analisis regressi ini diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911. Galton menemukan adanya hubungan bahwa orang tua yang memiliki tubuh tinggi memiliki anak-anak yang tinggi pula. Orang tua yang memiliki pendek memiliki anak-anak yang pendek pula. Dalam mengamati tersebut, kecenderungan tinggi anak menuju rata-rata tinggi populasi secara menyeluruh. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua dengan pendek cenderung bergerak ke arah populasi sesuai dengan urutan orang tua tersebut. Yang kedua, ada secara umum regressi, studi mengenai ketergantungan satu variabel tak bebas dan variabel respon dengan satu atau variabel bebas lainnya, yang merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi. Dengan analisis prediksi merupakan nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai realnya, maka semakin tinggi penyimpangannya antara prediksi dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regressi yang dibentuk. Yang kedua, dalam menganalisis tersebut kita harus memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu dengan variabel lainnya. Analisis regressi adalah salah satu analisis yang paling populer dan luas pemakaiannya. Hampir semua bidang ilmu memerlukan analisis regressi yang dikembangkan untuk mengkaji dan mengukur hubungan antara dua variabel, atau lebih dikembangkan persamaan estimasi untuk mendeskripsikan pola atau fungsi hubungan antara variabel-variabel. Dengan tujuan analisis regressi, yang pertama itu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari dengan nilai variabel bebas. Yang kedua, ada menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, ada untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Dalam analisis regressi ini kita juga memiliki jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu pertama ada regressi linear sederhana, berganda, dan regressi non-linear itu ada regressi eksponensial. Secara umum regressi linear terdiri atas dua, yaitu dengan variabel bebas dengan satu buah variabel terikat. Analisis regressi ini merupakan metode statistika yang paling jamak digunakan dalam penelitian sosial, terutama dengan penelitian ekonomi. Kedua, selanjutnya ada persamaan garis regressi. Persamaan garis regressi adalah hubungan model antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel tergantung independen variabel dengan variabel bebas. Sedangkan yang dimaksud garis regressi adalah suatu garis yang ditarik dari titik-titik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menaksir besarnya variabel satu berdasarkan variabel yang lainnya. Selanjutnya ada regressi linear sederhana. Analisis regressi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas dengan satu buah variabel terikat. Pada umumnya adalah Y sama dengan A plus BX, dengan Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Koefisiennya A adalah konstanta intervalstek yang merupakan titik potong antara garis regressi dengan sumbu Y yang dikoordinatkan Kartesius. Rumusnya Y sama dengan BX, di mana Y adalah variabel respons atau variabel akibat, X adalah prediktor,
A adalah konstanta dan B adalah koefisien. Nah, di sini ada rumus-rumus dalam mencari nilai A dan B. Selanjutnya, sini akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bagus atau prediktor. Dalam bahasa Inggris disebut dengan multilateral nonlinear regression. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX1 kali X1 ditambah B2 kali 2 plus dikali hasil tersebut dan seterusnya. Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan konstanta, B kali B2 sama dengan koefisien regresi, dan X1 dan X2 sama dengan variabel bebas. Selanjutnya ada regresi eksponensial. Regresi eksponensial adalah regresi nonlinear yang variabel terikatnya berdistribusi eksponensial. Lalu dalam scatter plot terbentuk garis seperti eksponensial dan merupakan perkembangan dari regresi linear dengan memanfaatkan fungsi logaritma. Regresi eksponensial digunakan untuk menentukan fungsi eksponensial yang paling sesuai dengan kumpulan apa yang di titik x, n, dan yn yang diketahuinya adalah rumus dari y sama dengan a pangkat ax plus b. Kesimpulannya, dalam regresi artinya penaksiran atau pendugaan pertama kali yang diperkenalkan pada tahun 1827 oleh Sir Francis Galton tahun 1822 sampai 1911. Antara variabel tersebut tujuannya untuk menggunakan analisis tersebut. Itu adalah untuk meramalkan dan memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam. Hubungan dengan variabel yang lain adalah alat statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan ratio. Perpaduan dan pengujian koefisien tersebut. Yang pertama ada kesalahan baku regresi dan koefisien berganda. Kedua ada pendugaan interval koefisien regresi berganda. Ketiga ada pengujian hipotesis koefisien regresi berganda. Lalu ada koferensi linear berganda terbagi menjadi dua. Yang pertama ada korelasi linear berganda dengan 2 variabel bebas dan 3 variabel bebas. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.